Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang KSM SMA, yaitu lebih tepatnya dalam materi yang pertama tentang eksponen. Nah, kita akan membahas apa-apa saja yang kita pelajari nanti di dalam eksponen itu sendiri sama contoh soalnya. Oke, langsung saja. Eksponen itu sendiri itu memiliki arti ketika saya punya A pangkat N itu sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Nah, perkalian A ini sebanyak N kali. Jadi saya misalkan ketika saya punya 2 pangkat 3 maka 2 pangkat 3 maka nanti artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah gitu. Adapun sifat-sifatnya itu adalah yang pertama, di sini ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini kalau perkalian seperti ini maka pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, kalau dibagi maka nanti pangkatnya dikurangi A pangkat M dikurangi N. Nah, dengan syarat di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. A pangkat N-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A pangkat N-nya sama dengan 0, maka bilangan dibagi 0 nanti sistemnya akan rusak nanti, ya, tidak bisa dikerjakan. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga itu adalah A pangkat M dipangkatkan N, maka nanti sama dengan A pangkat M kali N. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, ini untuk bilangan pokoknya sama, jadi A saja ya. Nah, sebelah sini nanti kalau misalkan ada bilangan pokoknya yang berbeda, misalkan saya punya A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, maka pangkatnya ini bisa dikeluarkan. Makanya bisa dikeluarkan sehingga jadi A per B pangkat N. Tetap yang bawah ini siapa? Yang bawah adalah B. Maka B itu sendiri atau B yang di bawah ini atau B pangkat N itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, misalkan kayak 6 dibagi 0. Nah, 6 dibagi 0 nanti kalau misalkan kita pencet di dalam kalkulator 6 dibagi 0 nanti kalkulatornya akan bilang error. Ini memang tidak bisa, di bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang kelima, jika saya punya A kali B pangkat N, maka pangkat N ini nanti bisa didistribusikan ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini kadang-kadang kalau di sini bukan perkalian, misalkan katakanlah A plus B ini yang menyebabkan siswa banyak pelajar yang salah menafsirkan. Jadi kalau misalkan di sini A plus B pangkat N itu tidak sama dengan A pangkat N ditambah B pangkat N. Hati-hati ya. Kalau di sini operasinya penjumlahan, pengurangan, berarti dia tidak sama. Di sini hanya berlaku operasi perkalian dan pembagian. Kalau perkalian, monggo berarti N-nya bisa dikedalamkan, yaitu A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Oke. Kemudian yang keenam yaitu A pangkat min N. Kalau ada pangkat negatif seperti ini, maka dia jadi 1/1. Jadi 1 per A pangkat N, jadi positif. Dengan syarat, ingat, kalau ada A per B, ingat ya, berarti kalau ini 1 per A pangkat N, maka A-nya yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, next nomor ke-7, ketika saya punya A pangkat N per M, ini adalah pangkat pecahan. Kalau pangkat pecahan itu jadinya adalah akar. Jadi akar pangkat M dari A pangkat N. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau saya punya A pangkat N per M, pangkat pecahan maksudnya, itu nanti sama dengan akar. Nah, cara membacanya ini adalah dibaca akarnya dulu. Akar pangkat siapa? Pangkat M. Akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian sifat yang terakhir itu adalah A pangkat 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0 itu jawabannya 1, asal syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan saya punya 6 pangkat 0. 6 pangkat 0 berarti berapa? 1. 1/4 pangkat 0, 1. Min setengah pangkat 0, 1. Nah, itu ya.
Oke, itu adalah tentang definisi dan sifat-sifat eksponen itu sendiri. Oke, contoh dari sifat-sifat eksponen ini misalkan seperti ini ya. Ketika saya punya misalkan 5A pangkat 3 B pangkat B2 dibagi oleh 4 totalnya dibagi dengan 5A pangkat B4 B pangkat B5 semuanya dibangkitkan dengan B2. Nah, kalau ada soal seperti ini adalah aplikasi dari sifat-sifat eksponen. Langsung aja kita kerjakan ya. Maka nanti cara mengerjakannya adalah silakan kalau ada pangkat di bawah lagi kita kalikan dulu ya. 5 ini kan pangkat 1 sebenarnya ya. 5 pangkat 1 kali 4 berarti 5 pangkat 4. Kemudian A pangkat 3 kali 4 12. Kemudian B pangkat min 2 kali 4 min 8 dibagi dengan 5 pangkat min 2 hanya pangkat min 4 kalikan 2 positif 8 B nya kemudian min 5 kali min 2 sama dengan 10. Nah, sehingga nanti didapatkan apa? Sama kan ya. Kalau saya yang kecil nggak, jadi pangkat kecil nggak 4 sama min 2. Nah, min 2 ini karena dia kecil berarti ngangkat ke atas, min jadi plus plus jadi min. Min 2 kecil ngangkat ke atas jadi plus 2 ketemu 4 jadi 6, jadi 5 pangkat 6. Kemudian A pangkat 12, A pangkat 8. Karena di sini 8 yang kecil berarti 8 ngangkat ke atas jadi minus 8 ya. Nah, berubah tanda ya. 8 pindah ke atas jadi minus 12 dikurangi 8. Kemudian A pangkat 4. Min 8 dan 10 yang kecil adalah min 8. Min 8 pindah ke bawah berarti ya. Pindah ke bawah jadi positif 8. 8 tambah 10 jadi 18 berarti di bawah B pangkat 18. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Next kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Nah, ini yang sering keluar di soal-soal yang ada banyak sekali. Macamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama di sini adalah yang saya mudah dulu ya. Ketika saya punya A pangkat Fx sama dengan A pangkat B, ini kan bilangan pokoknya sama, jadi A-nya sama ini. Kalau A-nya sama, maka bayangkan aja dicoret A-nya. A-nya dicoret, maka tinggallah Fx sama dengan P. Nah, seperti itu ya. Kemudian, oke, untuk contoh yang sifat persamaan eksponen dari A pangkat Fx, A pangkat Fx sama dengan A pangkat B, itu jalannya adalah B yang akan dicoret sehingga nanti tinggal Fx sama dengan B. Nah, contoh ini adalah apa? Misalkan saya punya 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini kan sama ya. Maka bayangkan duanya dicoret, sehingga nanti tinggal apa? Tinggal 3x plus 1 sama dengan 4. Maka 3x sama dengan, tidak usah jadi 3, bisa sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Punya Hx. Jadi Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini ada beberapa syarat nantinya. Nah, syarat-syarat ini harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Nah, ini jika kita punya Hx sama Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada 4 syarat, 4 kemungkinan yang harus kita penuhi. Apa saja itu? Yang pertama adalah Hx sama dengan 0. Nah, ketika ininya 0, maka 0 pangkat berapapun, misalkan ini kan Fx sama Gx nya berbeda. 0 pangkat 6 nggak apa-apa kan ya. 0 pangkat 7 nanti sama ya. Maka di sini kemungkinan yang pertama adalah bisa saja Hx sama dengan 0. Nah, asalkan ini Hx sama dengan 0 boleh, asalkan Fx-nya ketika nanti misalkan ketika Hx sama dengan 0 kita masukkan ke suatu persamaan, misalkan ya X-nya ketemu 1. Nah, 1 ini harus kita masukkan ke Fx sama Gx. Nah, nilai dari Fx dan Gx ini adalah lebih dari 0 atau positif.
Karena di sini ada kata dan, maka harus terpenuhi dua-duanya. Ini bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan hx-nya tadi kan 0 ya. 0, kemudian dipangkatkan dengan misalkan ini 6, ini 0 pangkat 7, maka dia sah. Tapi kalau 0 pangkat 6, kemudian ini 0 pangkat min 7, itu nggak boleh. Kenapa 0 pangkat min 7 nggak boleh? Lah, nanti kembali ke sini. 0 ya, misalkan ya ini ya 0 pangkat min 7. Nah, maka di sini kan 1 per A pangkat 7. 0 pangkat 7. Nah, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Makanya tadi di sini nggak boleh 0. Sehingga apa? Gampang banget ya. Sehingga tadi di sini harus positif. Kalau nggak positif nggak boleh. Kalau negatif nanti kembali ke sini tadi saat ini tidak memenuhi ini, nggak boleh ya. Oke. Jadi yang pertama adalah hx sama dengan 0 harus dipenuhi bahwa nanti x-nya ketemu berapapun kita masukkan ke fx dan gx harus kedua-duanya positif, tidak boleh negatif atau salah satunya positif ya. Kemudian yang kedua syarat yang harus dipenuhi itu adalah hx sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau hx-nya sama dengan 1? Kalau di sini hx-nya sama dengan 1 pangkat berapapun, mau plus mau minus, dia nanti sama dengan 1 pangkat berapapun ya. Berarti misalkan 1 pangkat 6 sama dengan 1 pangkat min 7, enggak apa-apa. Jadi di sini tidak ada syarat apapun. Hx sama dengan 1. Mak. Ya Allah, Mak. Gimana buka baju teh? Kerumut kok kene iki lho rek. Ya Allah, rek tak banget ae. Insyaallah gak sabar aku teman. Next ya, lanjut ya. Kemungkinan yang ketiga adalah fx sama dengan gx. Lah, kan hx-nya ini udah sama. Kalau fx sama dengan gx, maka nanti pasti jawabannya sama. Di sini nggak pakai syarat apapun. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan yang keempat adalah hx sama dengan min 1. Kalau hx sama dengan min 1, misalkan aja di sini min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah fx dan gx ini harus sama-sama ganjil. Maksudnya gini, ketika min 1 pangkat 3 itu kan tidak sama dengan min 1 pangkat 4. Kenapa? Min 1 pangkat 3 itu jawabannya min 1. Tapi kalau min 1 pangkat 4 itu jawabannya adalah 1. Maka min 1 tidak sama dengan 1. Makanya di sini dibatasin bahwa ketika hx sama dengan min 1, misalkan x-nya ketemu 6 gitu ya. Maka 6 ini akan dimasukkan ke fx dan gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Tidak boleh satunya ganjil, satunya genap. Bagaimana kalau satunya ganjil, satunya genap? Maka nanti dia tidak memenuhi. Gitu. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Tidak boleh satunya ganjil, satunya genap. Maksudnya efeknya ganjil, kemudian gx-nya genap, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan hx sama dengan min 1, misalkan ketemu 6 tadi ya, kita masukkan ke fx, jawabannya adalah 7, maka gx ini harus juga ganjil. 7 kan ganjil. Maka gx ini harus ketemu misalkan kayak 1, 5, kemudian 11, nah seperti itu. Nggak boleh ketemu genap. Tapi kalau misalkan fx-nya ketemu 10 misalkan, 10 kan genap, maka gx-nya ini harus dimasukkan juga harus genap juga. Jadi harus nilainya harus sama-sama gitu. Nah, nanti oke, contoh berikutnya adalah tentang persamaan eksponen yang berbunyi ketika saya punya x pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau dengan pokoknya sama, maka di sini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama nanti adalah hx sama dengan 0, hx sama dengan 0, maka ada syaratnya adalah jika ini nilainya adalah positif, berarti fx lebih besar daripada 0 dan gx lebih besar daripada 0. Kemudian syarat kedua itu adalah hx sama dengan 1, hx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah fx sama dengan gx, dan yang keempat itu adalah hx sama dengan
minus 1. Nah, di sini harus kita penuhi bahwa fx dan gx harus sama-sama genap. Jadi fx dan fx dan gx harus genap, atau fx dan gx harus ganjil. Nah, seperti itu ya. Oke, contohnya seperti apa? Misalkan saja saya contohkan di sini adalah oke, contohnya adalah x min 7 dipangkatkan dengan x kuadrat min 2, ini ya sama dengan x min 7 pangkatkan dengan x. Nah, ini udah aja ya. Oke, kemungkinan pertama kita kerjakan dulu. Yang pertama dia berbunyi apa? Hx sama dengan 0. Nah, siapa yang Hx? Di sini adalah Hx adalah yang x min 7. Maka di sini adalah x min 7 harus sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 7. Nah, kalau x-nya sama dengan 7, maka kita masukkan ke ini, kita masukkan ke gx. Kita masukkan ke fx ya. Kita masukkan ke fx sehingga nanti ini kan fx-nya ya. 7 dikuadratkan. 7 dikuadratkan 49, 49 dikurangi 2, 47 ya. 4. Bentar. Ini berarti fx ya, x kuadrat berarti kan 7 dikuadratkan 49, 49 dikurangi 2 jadi 47 ya, 47. Kemudian gx-nya ini adalah kita masukkan 7. Nah, positif karena kedua-duanya positif. Karena ini kedua-duanya positif ya, maka di sini adalah memenuhi. Oke. Di sini memenuhi. Oke. Ini berarti benar. Oke. Kemudian kemungkinan kedua hx sama dengan 1. Nah, hx sama dengan 1 berarti x min 7 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 8 ya kan. Ini pasti memenuhi. Ini memenuhi juga karena tidak ada syarat apapun. Kalau tidak ada syarat apapun berarti pasti memenuhi ya. Kemudian yang ketiga adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya adalah x kuadrat. X kuadrat min 2 sama dengan x. Nah, di sini adalah x kuadrat, pindah ke sini min x min 2 sama dengan 0. Sehingga nanti jadinya adalah kita faktorkan aja biar lebih cepat ya. X kalau dikalikan itu min 2, kalau ditambah min 1 berarti min 2 plus 1 ya. Maka x-nya ketemu 2 atau x-nya ketemu min 1. Nah, ini juga memenuhi karena tidak ada syarat apapun. Jadi kalau tidak ada syarat apapun langsung memenuhi ya. Dan next yang keempat adalah di sini. Hx-nya harus sama dengan min 1. Hx-nya harus sama dengan min 1. Hx tadi siapa? X min 7. X min 7 harus sama dengan min 1. Maka x-nya ketemu min 1, min 7-nya buang ke sana, kanan jadi 7, 7 kurangi 1 adalah 6. Nah, ini harus dicek dulu. Apakah fx? Nah, kita cek dulu. Kita cek fx-nya berapa? 6 ya. 6 ini kita masukkan 6 kita masukkan ke fx. Fx berarti 6 dikuadratkan 36 dikurangi 2 34 ya. Kemudian gx-nya kita cek juga. Gx-nya kita cek 6 berarti 6. Nah, ini ternyata sama-sama genap. Ya kan? Genap kan? 34 sama 6 kan genap. Maka ini juga gitu. Andaikan di sini 34 ya, kemudian gx-nya ternyata ketemu 3. Nah, ini kan ganjil, ini genap. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama genap, atau kalau misalnya ini 35, ini juga harus ketemu 7. Nah, gitu. Pokoknya ganjil, sama-sama genap atau sama-sama ganjil barulah dia. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini tidak ada yang tidak memenuhi, semuanya memenuhi. Jadi sama juga kasusnya kayak nomor 1 ini juga, misalkan satu tadi kan syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Andaikan ketika dimasukkan fx ketemu 47 dan gx-nya misalkan ketemu katakanlah min 6 gitu. Ini kan lebih dari 0, ini kurang dari 0. Nah, itu nggak boleh. Berarti 7 ini bukan jawaban gitu loh. Bisa dipahami ya. Karena memenuhi syarat, maka ini jawaban. Kalau nomor 2, nomor 3 ini nggak ada syarat sehingga langsung saja dia masuk benar. Jadi yang rawan itu ada di nomor 1 sama nomor 4.
kadang-kadang itu ketemu X sama dengan 7 ya. Kemudian dimasukkan ke sini ternyata ada yang positif, ada yang negatif. Lah itu nggak boleh. Ini kan syaratnya harus apa? Syaratnya harus lebih besar dari 0. Maka harus positif semuanya. Sementara yang keempat ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ini harus diperhatikan ya. Karena banyak siswa yang kadang-kadang ceroboh di sini. Oke. Bisa difahami? Nah, maka nanti kita bisa menulis jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah kita tulis himpunan selesaiannya adalah dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil berarti min 1, kemudian ada 2, ada 6. Di sini tadi ada berapa? Ada 7 ya, ada 7, ada 8. Semuanya menu yang saya tandai merah itu semuanya. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian persamaan eksponen yang selanjutnya itu adalah A dikali dengan A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, nanti di sini pakai pemisalan, yaitu di sini nanti larinya adalah ke persamaan kuadrat. Nah, kita selesaikan persamaan kuadratnya nanti. Nah, untuk bagian yang ketiga itu adalah yang kita misalkan dengan persamaan kuadrat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan seperti ini. 2 pangkat 2x ya ditambah dengan 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Nah, ini sudah kelihatan bahwa nanti ini cara pengerjaannya adalah dimisahkan persamaan eksponen ya, ini juga ya. Maka nanti kita tulis 2 pangkat 2x kalikan dengan ini kan artinya 2 pangkat x kalikan 2 pangkat 1 ya sama dengan 8. Kita anggap bahwa misalkan ZA, nah itu adalah 2 pangkat x misalnya. Maka 2 pangkat x di sini adalah A, karena ada 2 nya maka 2A kuadrat ditambah dengan 2, kemudian 2 pangkat x adalah A, 8 nya beda sini jadi min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan di sini A. Nah, kalau dikalikan jawabannya min 8, kalau ditambah jawabannya 2, berarti plus 4 dan min 2 ya. 4 kali min 2 min 8, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, di sini maka jawabannya adalah A sama dengan min 4, tahu nya sama dengan 2. Kita masukkan ulang bahwa A nya tadi kan 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat berapa ada min 4. Di sini tidak memenuhi. Oke kan? Tidak ada kan di sini, enggak ada. 2 pangkat berapa yang jawabannya min 4, maka di sini tidak memenuhi. Nah, gitu. Yang sampingnya adalah 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 1, maka 2-nya dicoret sehingga x sama dengan 1. Maka himpunan selesainya itu adalah 1. Nah, seperti itu ya. Bisa difahami ya? Oke. Akan selesai itu sendiri. Kemudian next ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalau ini hati-hati ya. Ini sama ini ada beberapa kemungkinan yang muncul. Ini juga ada beberapa kemungkinan yang muncul. Yang ada 2, yaitu hx sama dengan 0. Kalau hx sama dengan 0, berarti kan sekian pangkat 0 sama dengan sekian pangkat 0. Ingat tadi kalau pangkat 0 bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0 kalau tadi ya. Nah, maka di sini kalau nanti kita hx-nya itu kita samakan dengan 0, kemungkinan yang pertama, maka misalkan x-nya di sini ketemu 7 ya, maka 7 kita masukkan ke fx dan kita masukkan ke gx, itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena tadi kembali lagi kalau ke sini kalau sama dengan 0, maka nanti sistemnya akan tidak bisa terpenuhi, gitu ya. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah ini dibayangkan adalah yang sama dicoret. Jadi ini kan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, hx-nya dibayangkan dicoret, maka tinggallah fx sama dengan gx. Itu adalah kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan kedua itu adalah fx sama dengan gx. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya itu adalah ketika saya punya fx ya, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini pangkatnya sama, beda dengan yang baru tadi ya.
dipangkat sama, maka kemungkinannya tadi ada dua ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah X sama dengan 0. Nah, ini dengan syarat bahwa fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Fx tidak boleh sama dengan 0, gx juga tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua itu adalah gx sama dengan fx. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan saya punya, katakanlah x kuadrat plus 2x min 3 pangkat x kuadrat min 4 itu sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 dipangkatkan x kuadrat min 4. Pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya sama di sini berarti cara mengerjakannya, kemungkinan yang pertama dulu kita kerjakan bahwa hx nya sama dengan 0, maka pangkatnya sama dengan 0. Maka x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita langsung bisa memfaktorkan dengan baik. X plus 2 x min 2 sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan min 2 atau x nya sama dengan 2. Nah, dua-duanya ini harus dicek bahwa fx tidak boleh sama dengan 0. Kita cek di sini, misalkan adalah min 2. Nah, min 2 kita cek ke sini, ke persamaannya. Ini kita cek di fx. Maka nanti jawabannya berapa? Min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan itu adalah 4. Kemudian 2 kali min 2 itu adalah min 4. Kemudian min 3. 4 kurangi 4, 0 berarti min 3 ya. Oke. Kemudian gx-nya kita cek. Gx-nya di sini adalah ini. Berarti 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan 4. Bentar. 4. Kemudian 3 kali min 2. 3 kali min 2 min 6 ya. Kemudian min 10. Min 10. Sehingga nanti 4 dikurangi 6. Min 2. Min 2. Min 10. Min 12. Nah, ini kan tidak sama dengan 0 kan. Maka dia boleh. Maka di sini jawabannya min 2 oke. Min 2 oke ya. Kemudian selanjutnya kita cek juga yang di sini. Fx kita cek 2 dikuadratkan 4 ya, 4 2 kali 2 4 min 3, 4 tambah 4 8 dikurangi 7 sama 4 tambah 4 8 dikurangi 3 adalah 5. Gx nya kita cek 2 dikuadratkan 4 sebentar, 2 dikuadratkan 4 ya, kemudian 3 kali 2 6 dikurangi 10. 4 tambah 6 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Tadi kan bahwa syaratnya nggak boleh sama dengan 0. Nah, penyebab inilah yang menyebabkan bahwa yang di sini bukan masuk jawaban. Jadi 2 ini bukan masuk jawaban. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nah, gx-nya kan fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini sama dengan 0 nggak boleh. Yang ini min 3 sama min 12 oke masuk. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi memang ini harus teliti. Kadang-kadang kalau siswa nggak teliti langsung aja dijawab x min 2 x 2. Itu adalah jawaban. Padahal kalau kita cek ternyata dia nggak masuk. Itu ya. Kemudian next kita cek, kita lanjutkan. Kemungkinan yang kedua itu adalah apa? Kemungkinan yang kedua adalah gx sama dengan fx. Gx-nya tadi apa tadi? X kuadrat plus 2x min 3, x kuadrat 3x min 10. Oke. Kemudian yang kedua adalah x kuadrat plus 2x min 3 ini sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah, fx sama dengan gx. Maka nanti kita bisa cancelasi. Kita bisa coret ya. Kita bisa cancelasi di sini habis. Kemudian yang kecil ngalah saja biar cepat. 3 ini 2x pindah ke sana jadi x ya, karena di sini ada 3x min 10 pindah ke sana jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, maka x nya sama dengan 7. Nah, di sini nggak ada syarat apapun. Kalau nggak ada syarat maka ya udah jawabannya benar. Nah,
Itu. Jadi bedakan ya, ada syarat sama nggak ada syarat. Ya. Sehingga HS-nya bisa kita tulis, maka HS-nya cukup 2 saja, bukan 3 ya. Tadi yang pertama tadi min 2 sama 7. Min 2 sama 7. Duanya nggak ikut ya. Oke. Bisa difahami ya? Oke. Oke, contoh yang untuk bagian A pangkat fx, A pangkat contoh yang bagian A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini akan terpenuhi fx sama dengan gx tanpa syarat apapun ya. Oke. Sehingga kita bisa contohnya apa? Misalkan contohnya ini. Contohnya adalah 3 pangkat 2 min x sama dengan 3 pangkat x plus 4. Nah, maka bayangkan aja 3-nya dicoret sehingga nanti akan mengatakan 2 min x sama dengan x plus 4. Min x pindah ke sana jadi 2x ya, karena ada x. 4 pindah ke sana jadi min 4, min 4 ketemu 2 jadi min 2, sehingga x-nya ketemu sama dengan min 1. Nah, HS-nya siapa? Ya, min 1. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah persamaan eksponen, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk, dimana yang ini ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan ini ada yang HX sama dengan 0 dan HX sama dengan min 1. Ada syaratnya, hati-hati. Kalau tidak memenuhi, maka dia tidak memenuhi juga. Kemudian yang keempat ini ada 2 kemungkinan. Sementara HX sama dengan 0 ada syaratnya juga. Nah, ini ada syarat harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi, maka X-nya nanti tidak memenuhi suatu persamaan itu sendiri. Oke, next. Kemudian kita membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Di sini pertidaksamaan eksponen ada dua kategori. Saya baca yang bawah dulu ya. Ketika bilangan pokoknya ini lebih besar dari 1, jadi A-nya lebih besar daripada 1, maka nanti fungsinya itu tetap tandanya. Misalkan A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx. Nah, ini A-nya dicoret aja, A-nya dicoret, seret, maka tinggal fx lebih besar daripada gx, fx lebih besar daripada gx. Nah, cuma seperti itu aja ya. Bagaimana kalau kurang? Sama, A-nya tinggal dicoret, maka fx kurang dari gx. Kalau A-nya lebih besar daripada 1. Jadi bilangan pokoknya lebih besar dari 1, aman. Nah, yang tidak aman itu adalah bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Misalkan kayak pecahan, kayak setengah, seperempat, kayak setengah pangkat x kuadrat min 6. Nah, itu hati-hati. Ketika A-nya ini antara 0 sampai 1, A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx. Maka ketika A-nya kita coret, karena dia antara 0 sampai 1, maka wajib tandanya ini berubah. Jadi yang awalnya lebih besar, maka jadi kurang dari. Nah, ini hati-hati ya, saya bilang ya. Tapi kalau yang awalnya kurang dari, maka jadinya lebih. Itu maksudnya gitu ya. Jadi kalau A-nya bilangan pokoknya lebih besar daripada 1, aman. Tapi kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, hati-hati dalam mencoret. Setelah dicoret, maka atau dikanselasi namanya ya, tandanya wajib berubah arah. Bisa kurang dari, kalau soalnya lebih dari sama dengan, ya berarti nanti jadi lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, seperti itu. Next, kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu sendiri itu dirumuskan fx sama dengan A pangkat x. Nah, ini syaratnya adalah A lebih besar daripada 0, A-nya lebih besar daripada 0 ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. A-nya lebih besar daripada 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini ada fx sama dengan A pangkat x. Nanti ada 2 model ya. Sebenarnya sama sebenarnya. fx sama dengan A pangkat x ini rumusnya. Cuma nanti ada 2 kategori. Bisa saja A yang lebih besar daripada 1. Bisa saja A yang di antara 0 sampai 1. Ya, seperti itu aja. Ini tinggal digambar aja grafiknya. Ini kalau misalkan bicara tentang grafik ya. Nah, sekian. Saya akhiri. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.